Namun terkait masalah verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, saya pikir sudah cukup memenuhi persyaratan administrasi dan verifikasi faktual. Bagaimana dengan kepengurusannya? Kepengurusan kalau saya tidak salah kan ini ada pergantian ketua ya. Apakah strukturnya sudah selesai kepengurusannya dan sudah mendapatkan SK dari DPP kayak begitu? Nah baik, malam hari ini kita akan kedatangan tamu di podcast Bang Ilo. Tapi hari ini kita ingin berbicara tentang politik, terutama partai-partai yang diperkirakan ikut bertarung dalam kontestasi Pilkada tahun 2024. Ada sejumlah partai yang secara otomatis mungkin akan melaju sebagai kontestasi dan ada juga partai yang harus masih berjuang kembali dari bawah. Salah satunya adalah Partai Perindo. Partai besutan Bapak Haritanu Sudipjo. Oke, hari ini Ketua Perindo Kabupaten Baru Bapak Musakar Agung sudah ada di podcast Bang Ilo. Assalamualaikum Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Apa kabar Pak Agung? Kabar baik selama ini, insyaallah semoga bahagia dan sukses selalu. Oke, jadi kita pada malam hari ini memang spesial podcast Bang Ilo memang ingin menghadapi pilkada serentak, tetap memberikan kesempatan yang sama kepada teman-teman pengurus partai untuk menyampaikan beberapa hal-hal informasi yang mungkin penting bagi masyarakat ya, terutama di Kabupaten Baru untuk menentukan arah politiknya ke depan. Apalagi kalau tidak ada hal yang menghalangi, kemungkinan besar pemilu akan digelar pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Pak Agung, sebagai Ketua Partai Perindo, apa yang Anda persiapkan untuk menghadapi tahapan verifikasi partai yang dilakukan oleh KPU? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kesiapan dari Partai Perindo DPD Kabupaten Baru yang selama ini kita sudah bentuk dari 7 kecamatan sudah terbentuk 6 kecamatan. Jadi terkait masalah pemenuhan syarat administrasi, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, saya pikir sudah memenuhi syarat karena hanya 50% kecamatan. Jadi kalau 7 kecamatan itu berarti 4 sudah cukup. Namun Partai Perindo Kabupaten Baru itu sudah terbentuk dari 6 kecamatan. 6 kecamatan. Kenapa bisa 6 kecamatan? Ini kan ada 7 kecamatan. Ada 7 kecamatan, tetapi ini baru menyusul 1 kecamatan. Namun terkait masalah verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, saya pikir sudah cukup memenuhi persyaratan administrasi dan verifikasi faktual. Bagaimana dengan kepengurusannya? Kepengurusan kalau saya tidak salah kan ini ada pergantian ketua ya. Apakah strukturnya sudah selesai kepengurusannya dan sudah mendapatkan SK dari DPP kayak begitu? Ya, syukur alhamdulillah. Pengurus yang kemarin itu memang ada beberapa juga bertahan. Namun pengurus yang sekarang ada beberapa perubahan. Terkait masalah SK sudah ada SK keluar kemarin pada bulan 3 tahun 2022. Oke, kalau saya tidak salah kan Pak Agung kemarin sekretaris ya. Sekarang menjabat sebagai ketua. Jadi memang yang namanya juga ketua ini harus mempersiapkan betul infrastruktur yang ada di bawah. Sekarang kantornya, sekretariatnya di mana ini Partai Perindo? Kantornya Partai Perindo DPD Kabupaten Baru itu ada beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Sumpah Binangai, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru. Oh, di Jalan Melati. Ya. Sekarang sekretarisnya siapa ini Pak Agung? Sekretarisnya atas nama Tamring, orang Sumpah Binangai juga. Orang Sumpah Binangai juga. Domisilinya di Kecamatan Baru tentunya Kecamatan juga, Baru juga. Oke, secara nasional kami juga sedikit ingin mendapatkan informasi. Apa target dari DPP untuk kontestasi pemilu yang digelar 14 Februari yang akan datang ini? Targetnya sama dengan partai-partai yang sudah eksis di panggung politik. Dalam hal ini bagaimanapun juga ketika ingin eksis di Senayang tentu harus pemenuhan ambang batas parliamentary threshold 4% sama seperti periode yang kemarin. Saya lihat di dalam survei kemarin sudah mulai trennya sudah mulai agak naik ya Partai Perindo ini ya. Mudah-mudahan saja bisa lolos parliamentary threshold yang 4%
persen itu tadi. Tapi kita ingin tidak usah berbicara tentang dalam konteks nasional atau DPP, kita berbicara saja dalam konteks DPC. Tadi infrastruktur, sekretariat sudah ada, infrastruktur sudah ada. Nah, andaikan Partai Perindo ini lolos, sekarang persiapan Anda ini untuk melakukan persiapan caleg. Ini sudah sejauh apa? Sudah ada lobby-lobby atau sudah ada nama-nama yang Anda hire untuk persiapan mengikuti kontestasi pemilu legislatif ke depan? Ya, alhamdulillah sudah ada 2 calon untuk dalam ruang lingkup kabupaten. Ya. Namun terkait masalah kiat ke depannya kita ini bagaimanapun juga tentu harus ada motivasi daripada Dewan Pimpinan Pusat, karena terkait masalah program ke depan itulah salah satu cermin simpatisan masyarakat, sehingga kemarin itu boleh dikatakan bahwa program DPP itu adalah 1 juta gerobak. Namun yang saya pernah usulkan kemarin itu paling tidak bagaimana ada program DPP Pusat sehingga dapat juga dalam hal ini simpatisan di kabupaten kota, sehingga yang tadinya itu tidak mempunyai perolehan kursi di kabupaten bisa ada perolehan kursi karena program dari pusat itu tercermin ke kabupaten kota. Oke. Jadi kalau itu program-program investasi sosial yang dilakukan oleh Perindo ya, ada membagikan gerobak-gerobak untuk pelaku usaha barangkali ya. Iya ya. Untuk mencari simpati dukungan lah seperti itu. Kira-kira baru juga dapat jatah nanti? Kemarin itu dapat. Termasuk juga mobil ambulans itu ada. Oh, mobil. Oke, jadi sepertinya Partai Perindo khususnya DPC Kabupaten Baru di bawah nahkoda Pak Agung ini sudah siap untuk diverifikasi faktual untuk sebagai sebuah syarat untuk lolos di dalam kontestasi pilkada ke depan. Tetapi tentu ini hanya bukan ditentukan oleh Baru karena ditentukan oleh banyak daerah-daerah lain yang ada di Indonesia termasuk provinsi, kabupaten dan kota dan tentu DPP-nya sendiri. Dan legislatif sudah ada tadi yang dipercaya. Sudah mulai ada digadang-gadang untuk maju di Perindo. Sudah ada. Itu sudah tadi yang saya katakan bahwa ini sudah ada dua orang untuk ruang lingkup kabupaten. Bahkan juga sudah ada 1 orang karena itu salah satu kewajiban juga kabupaten, pengurus DPD kabupaten kota, bagaimana bisa ada pemenuhan calon yang ada di pusat. Karena memang saya lihat ini Perindo ini harus kerja keras ya. Kerja keras maksud saya di sini adalah bagaimana Anda bisa mengangkat tingkat elektoral partai, termasuk bagaimana daya tarik partai ini ke depan sehingga diminati untuk menjadi calon legislatif ke depan. Nah ini barangkali nanti strategi-strategi yang dilakukan oleh katakanlah Perindo Kabupaten Baru apa yang dilakukan ini? Karena ini kan banyak partai. Sekarang partai yang diverifikasi ke depan itu ada kurang lebih 70 partai. Iya. Dan 1/2-nya saja yang lolos itu sudah sangat besar ya. Jadi bagaimana kesiapan Perindo Kabupaten Baru untuk berkompetisi terutama di dalam rekrutmen caleg itu tadi? Jadi strategi untuk masuk sebagai peserta pemilu ini dalam ruang lingkup kabupaten, tapi tetap juga ada dukungan dalam ruang lingkup provinsi, karena dari jumlah pengurus kabupaten kota yang ada di provinsi itu saya pikir 24. Jadi memang diwajibkan kita bagaimana bisa terbentuk kabupaten kota itu sebanyak paling tidak 17 kabupaten kota. Nah itu sudah terbentuk. Nah oleh karena itu terkait masalah perolehan kursi di DPR, kami juga ada program untuk ruang lingkup kabupaten. Bagaimanapun juga ada program dalam hal ini bakti sosial masyarakat, sehingga ada daya simpati masyarakat untuk Partai Perindo ke depan. Itu menurut saya yang sangat penting ya, karena bagaimanapun ke depan ini Anda berkompetisi nih. Partai Perindo akan berkompetisi dengan partai-partai lain yang terlanjur sudah punya nama ya di Baru. Sayang sekali kemarin 5 tahun yang lalu tidak ada kader Perindo yang duduk di DPR ya. Tidak ada untuk Kabupaten Baru. Namun tapi daerah-daerah lain ada? Ada. Bahkan di provinsi juga ada. Provinsi ada? Provinsi ada. Oh provinsi ada. Provinsi ada dan beberapa provinsi di Indonesia itu termasuk Provinsi Selatan, Jawa Barat kalau saya nggak salah. Di Provinsi Selatan ini ada Kabupaten Goa, Tator, Luwu Utara, termasuk Makassar juga. Mudah-mudahan saja nanti Perindo ke depan memiliki magnet tersendiri ya bagaimana mengemas itu sehingga
Baru, Anda target berapa kursi di Baru? Saya juga tidak bisa langsung bermulut-mulut manis, tapi tetap kami berupaya semaksimal mungkin, paling tidak ada 2 kursi begitu. Oke, pemirsa, demikian tadi sekilas. Kita lanjut di sesi kedua yang juga sudah menjadi sesi terakhir dari pertemuan kita bersama dengan Ketua Perindo, Pak Agung Malik, yang dalam penjelasannya tadi mencoba untuk bagaimana melakukan hal-hal baru sebagai ketua dalam mengelola Partai Perindo sehingga menjadi partai yang diminati pada kontestasi Pilkada tahun 2024, tepatnya pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Ingin mengetahui apa yang dilakukan dan bagaimana pendapat Agung tentang persoalan politik, kita ikuti setelah yang satu ini. Oke, kembali lagi di podcast Bang Ilo, masih bersama dengan Pak Agung Malik, Ketua Perindo Kabupaten Baru. Oke, Pak Agung Malik, mungkin pemirsa masih banyak yang belum tahu ya, Partai Perindo itu singkatannya apa sih? Partai Persatuan Indonesia, Perindo. Perindo, Partai Persatuan Indonesia. Ketuanya kalau di DPP masih Pak Hari ya? Masih Pak Hari Haritanu Sudibjo ya? Ya. Mau masih Pak HT ya? Oke, Pak Agung Malik, ini kan sekarang semua yang terjun di dalam mengelola partai itu ditargetkan semua oleh pimpinan partai, terutama DPP, untuk dia juga ikut maju di dalam kontestasi sebagai calon legislatif. Dan di sini Anda diuji sebenarnya. Kesediaan Anda sendiri bagaimana kira-kira ke depan, Pak Agung? Apa Anda juga ingin maju sebagai calon legislatif atau bagaimana? Oh ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Meskipun ini agak berat, tetapi ini secara pribadi saya wajib untuk menjawabnya. Sebenarnya sih terkait masalah pencalonan diri saya sih sebenarnya bukan hanya artinya merasa mampu, tapi saya harus mampu merasa. Oleh karena itu pencalonan diri saya untuk di Kabupaten Baru ini saya melihat situasi dan kondisi. Karena jujur saya katakan bahwa saya sudah 3 kali mendaftar sebagai calon legislatif Kabupaten Baru, namun sekalipun tidak pernah berhasil. Tapi kelolosan itu bukan berarti saya mengurangi motivasi saya untuk maju sebagai ketua partai. Oleh karena itu, terkait masalah pencalonan saya juga ke depan, bagaimana saya melihat situasi dan kondisi seperti apa tadi yang saya katakan itu. Karena di 3 kali saya mencalonkan diri sebagai calon legislatif, bukan berarti saya ada titik kejenuhan. Tetapi bagaimanapun saya harus melihat itu tadi situasi dan kondisi. Kalau memungkinkan ya saya maju. Oke, berarti bismillah saja ya. Bukan tidak memungkinkan. Ya, jadi memang sebenarnya kalau sudah siap menjadi ketua, secara otomatis Anda harus siap untuk menjadi calon legislatif. Itu sudah konsekuensi sebenarnya. Memang sih kewajiban itu. Sudah kewajiban konsekuensi sebagai ketua. Dan tantangan Anda yang paling terberat itu adalah mampu tidak mendudukkan anggota DPR. Terkait masalah mampu, kan ada yang dikatakan itu dan bukan rahasia umum. Kalau terkait masalah mampu untuk mewakili aspirasi masyarakat, bukan berarti saya dalam hal ini membanggakan diri, tidak sih. Tetapi ini bukan rahasia umum, kendalanya yang paling berat adalah finansial. Oke, maksud saya tadi itu adalah Pak Agung sebagai figur ketua ini kan mempunyai tantangan untuk bagaimana meloloskan perwakilan yang ada duduk di DPR. Nah, nanti ke depan bagaimana Anda mengkomunikasikan ini sebagai ketua partai sehingga ada wakil dari Perindo yang duduk di DPR. Insya Allah. Siap? Siap. Oke. Saya juga ingin bertanya, apa sebenarnya yang membuat Pak Agung tertarik kembali untuk mau terjun ke dunia politik? Menurut saya banyak orang yang sekarang sudah mulai skeptis. Anda sendiri juga sudah mengatakan tadi bahwa politik itu selalu identik dengan uang. Ini bagaimana ini? Nah, inilah sebenarnya terkait masalah politik. Makanya saya itu bukan hanya sekedar melibatkan diri. Melibatkan diri itu dalam sisi positifnya. Saya selama ini bahwa sebelum saya berpolitik saya pelajari dulu secara tertulis maupun secara pergerakan. Karena ketika kita berbicara terkait
politik. Tentu yang lebih utama kita harus ketahui itu adalah statis dan dinamis politik. Karena kita sudah pada ketahui bahwa politik itu berasal dari bahasa Arab yang namanya as-siasah, bahasa Indonesianya itu siasat. Di pihak TNI Polri juga itu namun bahasanya adalah strategi. Oleh karena itu terkait masalah politik tentu juga memang kita harus belajar sebanyak mungkin sehingga ketika kita sudah terlibat dalam sisi positifnya di kancah politik itu tidak lagi korban perasaan, korban materi dan korban waktu. Oke, jadi sepertinya Pak Agung ini betul-betul sudah siap untuk membawa partai Perindo. Perindo menurut saya adalah sebuah partai yang sebenarnya bisa besar ya, karena ketuanya kan dikenal sebagai konglomerat besar ya, Pak Haritanu, dan dia adalah salah seorang tokoh yang dikenal sebagai raja media sebenarnya. Jadi untuk popularitas partai untuk mengangkat tingkat elektoral saya rasa tidak sulit. Nah, bagaimana sejauh ini komunikasi antara DPC dengan DPP? Sudah ada apa kira-kira yang bisa dikontribusi oleh DPP ke DPC? Kalau untuk di kabupaten kota, kami itu bukan DPC tapi DPD. DPD ya. Kalau di tiap-tiap kecamatan itu DPC. Terkait masalah hubungan komunikasi yang secara intensif antara pimpinan di kabupaten kota dan pimpinan pusat itu sangat-sangat begitu intensif dan selalu ada secara rutin juga. Namun terkait bagaimana program ke depannya supaya kita dapat juga eksis sama dengan partai-partai yang sudah berhasil di panggung politik, itu sudah ada secara internal memang. Ada strategi tersendiri untuk menangkan suasana. Ada strategi sendiri. Yang terakhir barangkali closing statement Pak Agung, apa lagi yang ingin disampaikan? Apa merupakan harapan-harapan kepada kader-kader Partai Perindo yang ada di Baru? Apakah mungkin dalam waktu dekat ingin melakukan konsolidasi atau bagaimana? Silahkan Pak Agung sebagai harapan di sesi kedua atau sesi penutup di bincang-bincang kita pada hari ini. Sebenarnya kalau keinginan saya sehingga betul-betul para calon ini anggota DPRD baik di kabupaten kota, provinsi maupun pusat, saya menginginkan bahwa setiap kali periode itu tentunya harus ada, bukan sebaiknya, harus ada dalam hal ini fit and proper test, tes uji kelayakan. Jadi semua itu para calon betul-betul membawakan aspirasi masyarakat secara berkualitas dan punya kuantitas tersendiri. Nah, kalau sudah ada yang dikatakan tes uji kelayakan, tentu kan dalam hal ini betul-betul tersaring kita punya aspirasi masyarakat di DPR. Namun teknisnya bahwa kalau partai yang mengadakan fit and proper test dalam hal ini tes uji kelayakan, saya pikir tidak maksimal. Harapan saya bagaimana penyelenggara bisa melaksanakan ini sehingga bisa betul-betul tes uji kelayakan sebagai pencalonan anggota legislatif ini secara maksimal. Anda ingin mengatakan bahwa jangan jual kucing dalam karung gitu ya. Jadi betul-betul yang layak masuk DPR ini adalah orang yang berkualitas ya. Iya, karena apa? Karena kalau seumpamanya partai, saya sedikit tambahkan, kalau partai dalam hal ini yang memfit anggotanya, tentu kayaknya tidak memenuhi kuota. Karena jangankan dalam hal ini mengajak untuk masuk bergabung sebagai calon anggota legislatif, secara administratif saja itu ditanggung oleh partai sendiri. Ini bukan rahasia umum lagi. Sudah? Masih ada lagi? Masih ada sedikit saya silakan, tambahkan. Silakan. Ditambah. Saya sebenarnya salut dengan forecast ini, salut dan bangga. Hanya saja saya merasa terhormat karena dari beberapa pimpinan partai, kok untuk pertama kalinya saya yang diundang sama pimpinan Perkes ini. Jadi saya memberikan kehormatan bagi Perindo untuk saya undang pada hari ini karena ketua Perindo ini kan sekaligus presiden FDKB Forum Kabupaten Baru. Forum Diskusi Kabupaten Baru. Ini penghargaan sebenarnya sekaligus motivasi juga bagi yang lain.
Banyak juga orang yang kami undang, tapi tidak semua berani untuk tampil di podcast ini. Tapi alhamdulillah ya Pak Agung Malik hadir, dan beberapa hari yang lalu juga sudah hadir beberapa tokoh-tokoh baru seperti Pak Haji Karim, Pak Ustaz juga, Ustaz Kamarudin juga, Pak Doktor juga sudah hadir, beberapa kepala dinas, dan mungkin Pak Sekda dan Pak Bupati juga mungkin tidak lama juga akan hadir di sini. Termasuk yang Anda sebutkan tadi itu Pak Ilham Arif Sirajudin itu, saya akan undang calon gubernur itu. Kalau saya ingin panggil Bang Ilo, seakan-akan tidak begitu sengaja langsung menyebut Kakanda Ilham Arif Sirajudin. Iya, berarti Anda pendukungnya IAS ini. Oke, barangkali demikian bincang-bincang kita pada malam hari ini. Yang jelas Partai Perindo akan mengikuti verifikasi faktual untuk lolos sebagai partai politik dalam kontestasi pilkada. Siap untuk pada mengikuti tanggal 14 verifikasi Februari. administrasi dan verifikasi faktual. Ya. Oke, dan sudah disiapkan segalanya oleh ketuanya Pak Agung Malik, tentu dengan seluruh pengurus yang ada. Dan salah satu hal yang dilakukan oleh partai ini untuk mendapatkan simpati dan pendukung adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang digagas dari DPP, seperti membagi-bagikan gerobak kepada pelaku usaha atau UMKM, termasuk mungkin nanti ke depannya hal-hal yang sifatnya kegiatan-kegiatan sosial. Dan mungkin saja Perindo memang tidak sulit untuk mendapatkan tingkat elektoral karena ketuanya Bapak Haritanu Sudibyo adalah seorang konglomerat dan penguasa media, dikenal sebagai orang yang mempunyai beberapa media di Indonesia. Mudah-mudahan saja semakin banyak partai yang lolos semakin bagus supaya demokrasi bisa lebih sehat. Saya pikir itu, saya Bang Ilo bersama Pak Agung Malik. Siap. Mengucapkan terima kasih atas atensi Anda semua. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.